Halo saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Dalam konten saya kali ini, saya akan menyampaikan masalah teknik dan cara-cara berbisnis jual beli mobil di showroom. Bagaimana cara melakukan jual beli mobil di showroom itu? Yang pertama, untuk menjual mobil di showroom mobil, Anda bisa membawa mobil ke showroom tersebut. Tetapi harus disertai dengan persyaratan mobil yang akan dijual itu, yaitu saudara harus membawa surat-surat lengkap, Selanjutnya, setelah mobil sampai di showroom, perlu ada negosiasi dengan dealer mobil, atau siapa petugas yang ada di showroom mobil tersebut, Yang pertama, siapkan dokumen mobil, Pastikan dokumen mobil lengkap dan valid, betul-betul asli. Selanjutnya, syarat-syarat yang perlu dicek di showroom mobil, biasanya adalah petugas atau pemilik showroom itu akan mengecek syarat daripada mobil yang mau dijual itu. Yang pertama, tunjukkan BPKB, buku kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor, BPKB. Yang kedua, STNK, surat tanda nomor kendaraan, dan faktur. Faktur itu pembelian pertama biasanya dari pabrik ke pembeli, itu ada faktur, ada keterangan dari pabrik pengeluarannya itu, Selanjutnya, siapkan rangkap 2, kwitansi kosong. Selanjutnya, siapkan perjanjian, jual beli mobil. Biasanya perjanjian jual beli mobil ini dipersiapkan dengan pihak calon pembeli kalau sudah deal atau sepakat. Biasanya dituangkan, bisa diketik, tanda tangani bersama, kemudian kasih meterai, tanda tangani. Atau bisa ditulis, tangan bisa, bahwa pihak ke-1 penjual, pihak kedua pembeli telah sepakat untuk menjual dan membeli kendaraan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut, 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kemudian pihak dealer akan melihat mobil Anda, biasanya pihak dealer akan melihat, cek-recek mobil yang mau dijual. Biasanya ada ahlinya, petugasnya yang dipercaya pihak showroom mobil. Silahkan cek, dicek interiornya, di dalamnya bagaimana,
kemudian eksteriornya, catnya bagaimana, ya. Kemudian mesinnya bagaimana, apakah ada oli netes atau tidak. Kemudian recheck nomor mesin, ya, kerangka, ya, harus di recheck and recheck sesuai dengan STNK dan nomor yang ada di BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor. Nomor rangkanya dan nomor mesinnya harus sama, ya, berarti legal, sah, berarti valid, berarti sudah resmi bahwa mobil tersebut legal, ya, atau sah sesuai dengan bukti-bukti yang ada di fakta di mobil tersebut dan apa yang tertulis dalam buku yang dia punyai. Kemudian setelah itu kalau sudah disepakati, yaitu biasanya harga, ya, biasanya setelah dicek oleh petugas tadi dari pihak calon pembeli, yaitu pihak showroom, apakah pernah nyerempet atau pernah nabrak depan dan sebagainya, biasanya sudah ahli, ini akan menentukan harga. Nah, kalau mulus harganya bisa tinggi. Nah, kemudian setelah itu akan muncul harga, ya. Biasanya harga ini variasi teknik dan montase pembeli dan penjual. Biasanya pembeli silahkan ayo minta harga berapa. Nah, kemudian penjual kadang lah, Bapak mau minta berapa? Mau beli mobil saya. Nah, lempar-lemparan. Akhirnya terjadi di saya mau membeli mobil saudara dengan harga 250 juta. Ya. Wah, jangan segitu. Terlalu rendah. Itu yang menjual. Lalu ditingkatkan, biasanya bisa naik jutaan, bisa 5 juta atau 10 juta. Ya, 260. Ya, naikkan sedikit lah. Ya, 263 juta. Ya, oke lah, deal ya. Deal, salaman, deal. Kalau sudah deal terjadi sepakat, maka perlu diatur teknik pembayaran. Ya, perlu diatur teknik pembayaran. Bisa pembayaran melalui cek atau pembayaran melalui bank atau transfer, ya, transfer melalui HP, ya, bisa transfer melalui rekening perbankan, datang ke perbankan bank bisa, ya. Ini banyak variasi teknik pembayaran, ya. Saya kira saudara-saudara semua udah tahu teknik pembayaran kalau sudah deal, ya. Selanjutnya, kalau sudah deal, biasanya sudah disepakati, ditandatangani, nah, kwitansi jual beli, sudah terima uang, maka mobil diserahkan. Ya. Mobil diserahkan, biasanya ini sudah melalui cek recek lengkap, ya, sudah dicek apakah mobilnya kurang ini kurang itu, sudah semua sudah oke, sudah deal tadi, terus dibayar, ya. Kemudian mobil diserahkan ke pembeli, yaitu pemilik showroom atau petugasnya, beserta diserahkan surat-surat mobil secara lengkap. Biasanya dealer suka pada mobil-mobil yang punya riwayat perawatan mobil. Ya, biasanya ada surat-surat keterangan riwayat mobilnya. Ini tahun sekian-sekian dibeli oleh A, kemudian dijual kepada B, kemudian dijual kepada C. Terus kemudian masukkan bank, misalnya
masukkan bank sebagai jaminan, misalnya pinjam uang dan sebagainya, ada riwayatnya. Ini akan lebih bagus. Ya. Selanjutnya, bagaimana tips membeli mobil ya bekas ya. Tips membeli mobil bekas ya di showroom. Ini harus hati-hati ya. Yang pertama, siapkan daftar pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan mau beli itu. Biasanya yang pertama riwayat kepemilikan. Ya, tadi saya ceritakan itu riwayat kepemilikan, yaitu kepemilikan mobil yang mau dijual atau yang mau dibeli di showroom tersebut. Yang kedua, riwayat servis mobil. Biasanya ada keterangan dari tempat servis tanggal sekian-sekian diganti shockbreaker, tanggal sekian-sekian ganti oli, tanggal sekian-sekian ada tune up dan sebagainya. Ada surat keterangan itu lebih bagus. Ini akan meningkatkan harga jual. Kemudian siapkan kondisi mesin ya. Sebelum mau dijual itu harus mesin ini oke ya. Di starter langsung jereng, jangan sampai di starter nanti nggak bisa bunyi mesinnya. Nah, ini harus diservis dulu baru mau dijual. Ini meningkatkan harga. Begitu di starter tidak bunyi, nah harganya bisa turun ini ya. Itu teknik-teknik dan montase untuk jual beli mobil. Selanjutnya adalah periksa nomor kerangka dan nomor mesin. Dicek ya, harus nih. Jangan sampai beli mobil nomor kerangka dan mesinnya berbeda dengan BPKB atau STNK. Jangan sampai ya. Ini nanti jadi masalah hukum nanti, jadi kasus ya. Selanjutnya pastikan bahwa mobil tersebut udah dibayar pajak tahun atau saat ini mobil mau dijual itu atau tahun berjalan ini sudah lunas pajaknya. Ini harus dicek, ada buktinya ini udah dibayar pajaknya pada tanggal sekian-sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya. Demikian saudara-saudaraku semua, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan yang saudara sudah punyai, akan lebih memahami tentang jual beli mobil di showroom. Terima kasih, sampai jumpa pada konten Sandi Suharso yang akan datang. Thank you.